Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianto SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Setia Nugraha MHum dan Ibu Santi Nursamsia SPD. Kesimpulan dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional adalah definisi dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang kita kenal dengan singkatan PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa mendapat dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Dan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun. Nomor 4, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya 1, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dan perilaku diri sendiri. 2, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif, dan mengendalikan perasaan negatif. 3, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 4, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan positif dengan orang lain. 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Selanjutnya, kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu kesadaran yang muncul karena saat seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan welas asih. Nah, praktek kesadaran penuh dapat menggunakan teknik STOP. STOP merupakan sebuah akronim yang jika dideskripsikan meliputi langkah-langkah berikut. Huruf S diambil dari kata stop yang mengandung makna berhenti. Kita coba untuk menghentikan segala aktivitas yang sedang dilakukan. Memberikan diri kita waktu 5-10 menit untuk menjeda atau menghentikan aktivitas. Selanjutnya, huruf T bermakna
take a deep breath yang mengandung arti tarik napas dalam-dalam. Secara sadar kita rasakan napas masuk dan keluar, merasakan udara yang dihirup masuk ke dalam hidung dan merasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Lakukan menarik dan mengeluarkan napas beberapa kali, 2-3 kali. Udara yang ditarik dan dialirkan tubuh merupakan sumber energi positif dan udara yang keluar lewat mulut dianalogikan dengan mengeluarkan energi negatif. Posisi diam yang dilakukan oleh setiap orang bisa berbeda-beda, sambil duduk di kursi, bersila di atas matras yang hangat, atau mungkin bisa sambil terlentang. Selanjutnya, huruf O diambil dari kata observe yang berarti amati. Amati perubahan dada yang membusung akibat terpenuhinya oleh udara yang ditarik dan perut yang mengempes akibat buangan napas kita. Amati apa yang terasa dan terjadi pada tubuh kita. Amati segala macam kejadian, baik itu negatif ataupun positif, baik bersumber dari diri sendiri maupun dari orang lain. Menenangkan pikiran dan memberikan waktu kepada diri untuk menerima apa yang telah terjadi. Selanjutnya, huruf yang terakhir adalah huruf P. Diambil dari kata proceed yang artinya lanjutkan. Latihan selesai, silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Melanjutkan aktivitas ketika kondisi terjadi telah terasa normal dan pikiran telah fokus kembali. Nah, itu merupakan teknik dalam menggunakan teknik stop. Selanjutnya, implementasi pembelajaran sosial emosional, diantaranya 1. Menguatkan 5 kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Di antaranya menjadi teladan atau memodelkan. 2. Belajar dan 3. Berkolaborasi. Kemudian mengajarkan 5 kompetensi sosial emosional secara eksplisit dan spesifik. Kemudian mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, serta menciptakan iklim, kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Selanjutnya ada kesejahteraan psikologis atau yang dikenal dengan well-being. Sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan memperbaiki tingkah lakunya, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, serta memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nah, ini salah satu tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya adalah keterkaitan antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Dan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional, adalah guru dapat membantu anak didiknya mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional adalah dengan pembelajaran sosial emosional guru dapat menunjukkan nilai dan peran rekan guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran serta mendorong kolaborasi dapat berjalan seimbang. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah guru dapat membentuk karakter murid yang berakhlak mulia, berwawasan global, mandiri, aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 1.4 budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 adalah guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan mampu menerapkan budaya positif baik disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan baik sesuai kesadaran diri dan manajemen emosi. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran emosional adalah guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang digunakan sebagai dasar komunikasi belajar berdasarkan konten, proses, dan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, refleksi 2 berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman juga nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan sosial atau well-being. 3 hal mendasar dan juga penting yang harus saya pahami adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional, 2. Kesadaran penuh, mindfulness, 3. 4. Implementasi pembelajaran sosial emosional. Refleksi 3 terkait dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi peserta didik memberi kesempatan kepada mereka untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten dan strategi pembelajaran. Kemudian bagi rekan sejawat menjadi teladan, memodelkan, belajar dan berkolaborasi untuk menumbuhkan kesadaran penuh yang dilandasi perhatian yang berkualitas, rasa ingin tahu, kepedulian dan welas asih sebagai dasar dalam memperoleh dan menerapkan kompetensi sosial emosional bagi dirinya dan seluruh ekosistem sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang keterkaitan antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan jangan lupa tetap bahagia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.